Hadirlah bersama kami memberikan berkat atas kami seluruh umat ini, semua yang mengambil bagian dalam perayaan ini. Tuhan bersamamu, kita dan pelayanan dan perayaan ini seluruh umat tempat ini dan sekitarnya juga yang secara online dilimpahi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Yesus lahir sebagai cahaya para bangsa, berarti bukan cuma untuk kita, tetapi juga untuk dunia, bangsa-bangsa. Kita yang hadir merayakan Natal bersama dengan bingkai Natal MKAG atau Natal Provinsi NTB yang kita selenggarakan di tempat ini, salah satu auditorium di Universitas Mataram, juga adalah sebagai cara untuk kita menghadirkan Allah dimanapun di dunia ini, karena Allah hadir untuk semua, untuk menyelamatkan semua, karena semua orang pasti jatuh ke dalam dosa, dan Allah hadir untuk menyelamatkan dan menebus dosa semua umat manusia. Menyadari bahwa kita sering menjauhkan diri dari Allah, dan menjauhkan Allah dari diri dan hidup kita, bahkan menjauhkan Allah dari lingkungan alam di sekitar kita. Maka baiklah dalam perayaan ini, dengan merayakan Natal di tempat ini, kita membiarkan Tuhan Yesus lahir di sini, untuk hadir dalam semua keluarga besar kita, untuk lahir di provinsi kita, untuk lahir di bangsa dan negara kita, untuk menyinari semua bangsa, supaya dengan terang cahaya kelahiran Yesus, yang adalah tanda solidaritas manusia, tanda solidaritas Tuhan untuk kita manusia yang berdosa, membuat kita makin solid, sehingga mampu bersolidar satu sama lain. Secara khusus pada kesempatan ini, kita mohon agar Yesus yang lahir di tempat ini yang kita rayakan, menyucikan dan menguduskan tempat ini, agar menjadi tempat yang layak kita menyelenggarakan perayaan Natal bersama semua gereja, bersama pemerintah, bersama siapapun yang berniat baik, untuk memajukan kesejahteraan bersama, untuk membawa NTB makmur mendunia. Maka pada kesempatan ini secara khusus, kita berdoa untuk provinsi kita, Provinsi NTB, meliputi Pulau Lombok,
dan Pulau Sumbawa. Agar dengan Tuhan yang hadir dalam setiap keluarga, hadir juga dalam keluarga besar Provinsi NTB, untuk kita bersama-sama bersatu hati dalam perbedaan, membangun dan juga membawa kesejahteraan bersama untuk provinsi kita makin makmur mendunia, sehingga dengan demikian keselamatan dan kemuliaan Allah juga tampak di provinsi kita, di sekitar kita, di dunia kita, di semua bangsa. Maka dari itu kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudaraku sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudaraku sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Kasihanilah kami. Kristus Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan mengutus Yesus Kristus Putramu, menjelma menjadi manusia untuk tinggal di antara kami. Semoga Dia yang telah Engkau angkat menjadi saudara kami, memampukan kami untuk menjaga dan memelihara persaudaraan, mulai dari dalam keluarga-keluarga kami, juga dalam persaudaraan dengan sesama di sekitar kami, dalam hidup bermasyarakat di Provinsi NTB ini, juga dalam hidup bernegara di bangsa dan tanah air kami ini. Semoga cahaya kelahiran Yesus yang telah menerangi hati dan pikiran serta keluarga-keluarga kami, mampu kami pancarkan kepada dunia, sehingga kami dapat menjadi cahayamu bagi dunia, dan dunia ini lalu diterangi oleh cahayamu, untuk memajukan kesejahteraan bersama. Hadirlah bersama kami di tempat ini, dan dalam seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal bersama di Provinsi NTB, supaya berguna untuk membuat kami makin maju dan mantap dalam menggapai cita-cita bersama, untuk membuat NTB makmur mendunia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi membenci saudaranya, itu adalah kebohongan. Itu adalah kata-kata dari bacaan pertama dari surat Rasul Yohanes yang telah kita dengar, yang coba kita maknai dalam konteks kita merayakan Natal bersama Provinsi NTB yang dibingkai dalam judul Natal MKAG, musyawarah kerjasama antara gereja dan pemerintah. Dengan kita merayakan Natal seperti ini, maka pertama dan utama adalah kita ingin merekatkan persaudaraan. Persaudaraan yang tidak mencakup orang-orang yang menikmati kelahiran Natal pada malam Natal dan Natal pagi, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar kita yang merayakan Natal. Karena Natal bukan saja tentang Yesus lahir di hati dan keluarga, seperti tema Natal kita, Allah hadir untuk keluarga, tapi juga supaya kita dan keluarga kita bisa menjadi cahaya untuk orang-orang di sekitar, untuk keluarga-keluarga yang lain. Karena dalam Injil juga, Injil hari ini diberi judul, Kristus itu cahaya para bangsa. Logikanya, kalau Kristus itu cahaya para bangsa, dan kita lahir dalam Kristus, Kristus kita lahirkan di hati, Kristus kita lahirkan di keluarga, maka otomatis diri dan keluarga kita harus menjadi cahaya bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga lain, bagi saudara-saudara lain. Makanya kenapa beberapa hari lalu waktu khotbah di gereja, saya mengatakan ketika ada satu bapak di sebuah keluarga, mengatakan, Romo, ternyata harga pohon Natal itu mahal. Lalu saya bilang, tidak penting juga itu pohon Natal bagi Tuhan. Karena yang paling penting adalah jadikan diri dan keluargamu sebagai pohon Natal yang hidup, untuk membuat orang lain melihat. Ketika melihat kita lebih bercahaya, lebih tampak shining brightly, lebih tampak glowing, karena dibingkai oleh kelahiran Kristus, orang lalu bilang, wih, lain lihat dia sekarang ya. Dulu lihat Opa Dedi itu agak kusut, tapi setelah merayakan Natal agak kinclong. Nah, itu baru Natal yang bercahaya. Dulu kalau lihat Bapak Soba itu macam masih lelah karena baru habis tabis anaknya, tapi begitu sudah disepuh dengan kelahiran Yesus dan Tuhan kembali hadir di dalam keluarga, wih, kelihatannya lebih ceria. Ada yang chat saya begini tadi, Romo, semalam kami ngobrol, terutama ketika Romo itu masih bisa melihat Om Servas dari mimbar, padahal dia sudah berusaha duduk di tempat tersembunyi, supaya tidak terdeteksi dari depan. Ada dia sekarang, enggak? Lalu yang cerita semalam itu bilang, iya ya, bisa saja Romo lihat. Lalu saya jawab begini, Om Servas memang gelap kalau dilihat dari tampang, tapi hatinya selalu bercahaya. Makanya dimanapun dia sembunyi, di balik badan gelap tetap kelihatan. Kayak sekarang ternyata ada. Kenapa? Melihat orang dengan hati putih, itu akan membuat orang yang hitam pun jadi putih. Makanya Bapak Ibu, hakikat dari Natal itu sebenarnya memutihkan kembali dan menjernihkan kembali hati dan pikiran kita, dengan membiarkan Yesus lahir di palungan hati, supaya Yesus yang lahir menerangi hati dan pikiran, sehingga Natal membuat kita menjadi pribadi dan keluarga yang positive thinking, positive speaking. Maka
kelahiran baru dari Natal harus membuat kita setelah ini lebih banyak berpikir positif tentang orang, berbicara positif tentang orang. Kalau masih berpikir negatif dan berbicara negatif tentang orang, berarti Natal itu cuma sebagai sebuah perayaan formalitas yang tidak ada gunanya untuk mengubah hidup. Jadi definisi Kristus lahir sebagai cahaya tidak hanya menerangi hati dan pikiran dan diri kita, tidak hanya menyinari keluarga kita, tapi terutama bisa menerangi dan mencahayai saudara-saudara di sekitar kita tanpa pilih kasih, tanpa padang bulu, apapun perbedaannya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita merayakan Natal di sini, tentu ada pohon Natal yang bercahaya, tapi ini akan dibongkar. Tapi mampukah kita tetap menjadi pohon Natal yang hidup, yang bercahaya untuk orang-orang di sekitar kita? Itulah kenapa saya memutuskan kali ini kita merayakan Natal bersama. Misa dulu, karena inilah cahaya Katolik ketika kita merayakan misa. Dan sebenarnya saya merasa bersyukur dan beruntung karena rentetan pengalaman yang saya alami setelah merayakan malam Natal dan Natal pagi, itu menyadarkan saya bahwa Natal bukan hanya untuk saya dan untuk keluarga, tapi juga untuk keluarga-keluarga di sekitar. Makanya ketika selesai merayakan Natal di gereja, saya diundang ke rumahnya Om Baldus. Saya pikir pergi makan biasa-biasa. Ternyata sampai di sana sudah penuh keluarga dari Lombok Tengah. Dan mereka semua bukan orang Katolik, datang merayakan Natal. Saya bangga dan senang. Karena saya bisa hadir. Karena Natal mereka berkumpul, walaupun mereka bukan Katolik atau Protestan. Saya juga melihat di postingan-postingan Bapak Ibu, ketika Natal membuat makin bersaudara dengan keluarga. Ada banyak yang silaturahmi sampai lupa ke gereja ya. Saking asiknya terima tamu Natal, lupa kalau kemarin itu hari Minggu pesta keluarga kudus. Sehingga hasilnya gereja agak lengang. Tapi kalau kita dahulukan kerajaan Allah, sebenarnya semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Makanya sekarang kita dahulukan kerajaan Allah supaya perayaan Natal kali ini bukan hanya sebagai sebuah yang gebiar, tapi sesuatu yang membuat kita menampakkan cahaya dan terang. Tidak hanya secara simbolik dengan pohon-pohon Natal yang berkedap-kedip, tapi pribadi dan gereja kita, gereja Katolik menjadi sebuah cahaya bagi dunia. Bahkan dalam sebuah refleksi saya untuk saya sampaikan nanti, saya bilang begini, kami memang tampak kecil, tapi semoga kami bisa menjadi garam dan terang dan mutiara berharga untuk Provinsi NTB. Harapan untuk pemerintah. Karena small is beautiful, kecil selalu cantik. Dan di hadapan Allah yang kecil itu selalu besar. Maka walaupun kita kecil Bapak Ibu dari segi jumlah dan dari segi eksistensi, kita besar di mata Allah. Yang paling penting, besarkan hati untuk terbuka kepada Allah, supaya di dalam diri kita yang kecil dan lemah, rapuh dan tak berdaya ini, kekuatan dan cahaya Allah itu bekerja. Nah, inilah yang diimani oleh Santo Paulus ketika dia mengatakan bahwa aku bangga dengan kelemahan dan ketakmampuan dan ketakberdayaanku, supaya dengan itu aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja. Kita harus bangga bahwa kita minoritas di NTB. Tapi kita juga membesarkan hati bahwa Tuhan akan berjalan bersama kita dengan Emmanuel yang telah hadir. Apalagi masih dalam bingkai tahun jubileum yang telah kita tutup kemarin. Yang berharap pada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Kristus itu telah datang. Mari kita menaruh harapan pada Dia yang telah lahir sebagai Emmanuel. Karena tidak ada harapan yang hopeless kalau kita berjalan bersama Kristus. Inilah yang perlu kita tanamkan dan kita lakukan ke depan. Setelah Hari Raya Natal, saya menikmati sukacita Natal bersama keluarga yang bukan Katolik di rumahnya Om Baldus. Besoknya, saya mengalami Natal itu sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa merayakan bersama keluarga-keluarga yang juga bukan Katolik. Dan hari Sabtu, merayakan Natal bersama satu pasutri yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Dan dihadiri oleh banyak undangan. Untuk saya ini sesuatu. Kenapa pas hari setelah Natal mereka pesta emas? Karena Tuhan mau tunjukkan Natal itu Allah hadir dalam keluarga. Dan jadikan perayaan keluarga sebagai sebuah yang spesial untuk menunjukkan kepada dunia. Keluarga itu mahkota di tangan Allah. Maka kalau keluarga kita bisa bertahan hidup selama 50 tahun, itu adalah sebuah cahaya kepada keluarga-keluarga di sekitar. Karena tidak mudah mempertahankan hidup perkawinan
sampai 50 tahun. Orang 5 tahun saja minta cerai sekarang kan. Tapi kalau sampai bertahan 50 tahun itu spesial, itu baru namanya gold, emas. Dan emas, Bapak Ibu, selalu akan bercahaya. Bahkan ketika masuk dalam kotoran hewan pun, dia akan tetap bercahaya. Itulah kita. Kita itu emas di tangan Allah. Kita itu cahaya di tangan Allah. Justru karena itulah Allah membalut kita menjadi emas yang bisa bercahaya dengan melahirkan Kristus. Jadi Kristus lahir sebagai cahaya para bangsa. Dan kita yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus juga harus menjadi cahaya para bangsa. Itulah mengapa kita merayakan Ekaristi di sini. Itulah mengapa kita rayakan Natal di sini. Ini adalah universitas terhebat di Mataram dan di NTB, UNRAM. Walaupun kita tidak tahu dia urutan keberapa. Karena kemarin dari laporannya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang datang ke gereja, ketemu dengan anak muda lintas agama, dia menyampaikan, Komisi 10 kan membidangi pendidikan, olahraga, dan budaya. Dia bilang, UI yang kita banggakan saja di Indonesia, di dunia dia masuk urutan 200-an. UI loh, berarti UNRAM urutan berapa ya? Tapi justru karena itulah kita menghadirkan Allah. Tentu bukan soal urusan rekor, tapi bahwa di tempat ini kita merayakan misa. Apalagi kali ini Natalnya dengan ketuanya adalah Pak Edu yang adalah dosen Katolik yang ada di UNRAM. Kita berharap cahaya kelahiran Kristus menyinari kampus ini. Karena mereka semua juga adalah saudara. Dan kita harus mencintai semua sebagai saudara. Karena kata Rasul Yohanes, bohong kita bilang hidup dalam cahaya kalau kita membenci saudara. Bapak Ibu, kita sudah disinari oleh cahaya kelahiran Kristus. Mari kita menebarkan perawatan persaudaraan. Tidak perlu melihat ini siapa, dia dari mana. Siapapun yang lahir ke dunia adalah lahir sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei. Maka semua orang yang kita lihat, apapun agama dan latar belakangnya adalah bentuk konkret dari kehadiran Allah. Dan di sini, dalam perayaan Natal kali ini, kita menghadirkan semua orang dari kelompok manapun, karena kita mau bersaudara. Kita mau menunjukkan kita sudah disinari oleh cahaya kelahiran Kristus, dan kita adalah anak-anak cahaya. Semoga Tuhan memberkati. Kita melanjutkan mempersembahkan seluruh rangkaian harapan, doa, dan ungkapan syukur, dan juga mohon penyelenggaraan Allah untuk rangkaian kegiatan Natal bersama yang kita lakukan di sini dengan mempersembahkan ke dalam penyelenggaraan Allah melalui persembahan roti dan anggur yang akan kita ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia. Tuhan dengan hati yang Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah yang Maha Kasih. Inilah roti dan anggur yang kami persembahkan untuk menyatukan rasa syukur kami, karena Engkau telah rela hadir di dalam diri, hati, pikiran, dan keluarga-keluarga kami. Semoga dengan kehadiran-Mu yang menjadi cahaya, menyinari hati, pikiran, diri, dan keluarga kami, agar kami pun mampu menjadi cahaya bagi saudara-saudari dan keluarga-keluarga di sekitar kami, bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjelma menjadi manusia, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di dalam mata, budi, dan hati kami, juga dalam keluarga-keluarga kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Maha Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, ya surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Dikau, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau di surga. Dikau terpujilah Dikau, terpujilah Dikau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita,
penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, juga di bumi NTB ini, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Kami mempersembahkan panitia, undangan, mereka yang akan tampil, dan mereka semua yang akan mengambil bagian dalam rangkaian acara perayaan Natal bersama MKAG yang akan kami lanjutkan di tempat ini, agar pantas dan layaklah kami setelah menemukan cahaya kelahiran Yesus di dalam gereja-Mu, juga memancar ke dalam orang-orang, saudara-saudara dan keluarga-keluarga di sekitar kami, juga untuk bumi ini dan segala isinya. Maka teruslah berada bersama kami di sini, menjadi cahaya bagi kami, agar perayaan ini juga menjadi cahaya bagi bumi NTB dan seluruh dunia. Kita hening sejenak menyatukan juga segala wujud doa dan intensi kita untuk siapapun yang menitipkan agar kita doakan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, mereka semua yang meninggal dunia pada hari ini, mereka yang sudah meninggal namun masih menderita di api penyucian. Ampunilah dan kasihanilah mereka dan terimalah mereka dalam keluarga kudus abadi di surga. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Santa pelindung kami masing-masing, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, juga mereka yang berlaku dan bermaksud jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling membagikan damai Tuhan. Tubuh dan darah semua yang akan menyambutnya. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang berkenan penyebab penata besar kudus berperang menang kematian Tuhan di dunia bebas mengenai kami sekeluarga semua kami semua sekarang dan segala kejahatan dan segala segala semua kami semua setia pada pintu Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Ia telah lahir sebagai cahaya ilahi yang memampukan kita juga menjadi cahaya bagi dunia dan saudara-saudara dan keluarga di sekitar kita. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus memelihara jiwa dan raga keluarga-keluarga kita sampai ke hidup yang kekal. Kristus, tubuh dan darah Kristus. Anak-anak kecil boleh langsung ke tengah untuk diberkati. Tuhan. Berkat 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 Tuhan.
Gloria, Gloria. Masih ada? Banyak? Banyak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Melalui perayaan Ekaristi di pembukaan acara Natal bersama MKAG untuk Provinsi NTB yang akan kami lanjutkan di tempat ini. Semoga cahaya Natal yang telah kami dapatkan pada perayaan malam Natal dan Natal pagi dapat kami pancarkan di tempat ini dan memancar kepada dunia sekitar kami, khususnya dalam kami menampakkan keselamatan dan kemuliaan-Mu kepada dunia Provinsi NTB untuk makin makmur mendunia. Juga berguna untuk bangsa dan negara kami menuju Indonesia emas, dan juga kepada seluruh dunia ini. Kami menyerahkan rangkaian acara kami selanjutnya, agar terselenggara dalam rencana dan kehendak, untuk kami mampu menemukan dan menampakkan keselamatan dan kemuliaan kelahiran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih untuk kita semua yang telah memulai rangkaian acara dengan perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih kepada keluarga besar Sandusuk dengan pembimbing rohani Romo Iron, walaupun dia tidak datang, rohnya sudah ke sini. Dan kepada kita semua, kita tetap standby di sini untuk kita segera melanjutkan acara selanjutnya pada jam 6. Waktu kita misa sudah selesai pas, kita mohon berkat Allah untuk mengakhiri misa ini dan untuk perayaan selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebaikan menerangi hati, pikiran, dan keluarga saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati, keluarga, dan hidup saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, melalui saudara dengan anugerah kedamaian dan kehendak baik, membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi, menjadi berkat, garam, dan cahaya bagi sesama. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, tinggal dan menetap dalam diri keluarga, juga tempat ini dan seluruh rangkaian acara kita selanjutnya. Ekaristi telah selesai, kita lanjutkan dengan upacara ibadat dan perayaan Natal bersama MKAG, yang juga nanti akan dihadiri langsung oleh Pak Gubernur. Syukur kepada Allah.